Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di Mazmur pasal 111 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, banyak cara yang dilakukan untuk memperingati momen yang bersejarah dalam hidup ini. Bisa dilakukan dengan menetapkan hari-hari khusus untuk diperingati, atau membangun simbol-simbol tertentu dalam bentuk bangunan seperti tugu dan sebagainya. Cara ini adalah menghormati, mengenang, dan memberi makna atas apa yang terjadi di masa lalu. May Day misalnya, atau dikenal sebagai Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, atau yang mana kemarin baru saja kita peringati bersama. Momen ini dipakai untuk memperingati atau mengenang perjuangan dan pengorbanan para buruh, mendorong perbaikan kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja, mengingatkan pentingnya keadilan sosial dan martabat pekerja. Atau dalam bentuk momental seperti tugu yang walaupun sebenarnya tidak berbicara, tetapi ada suara-suara atau nilai-nilai yang disampaikan olehnya. Di sana ada nilai pengorbanan, nilai perjuangan, nilai kebersamaan, dan nilai persatuan. Ibarat kata orang, tugu bukan sekedar benda atau batu atau logam. Ia adalah suara dari masa lalu, pengingat bagi masa kini, dan pesan untuk masa depan. Semua hal itu adalah untuk mengingat apa yang bersejarah untuk dikenang dan diabaikan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dijadikannya peringatan. Hal ini berarti bahwa Tuhan tidak ingin agar umatnya melupakan semua perbuatan-perbuatan ajaibnya. Mengapa hal ini penting? Atau mengapa harus mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib? Jawabnya adalah karena kalau kita ingat berarti kita hidup. Lupa berarti kita mati secara rohani. Oleh karena itu, firman ini menekankan pentingnya mengingat karya Tuhan. Bukan hanya sebagai bentuk syukur, tetapi sebagai penjaga iman dan juga penuntun kehidupan. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan bukanlah terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan rencana ilahi yang penuh kasih, kuasa, dan tujuan. Apa saja perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang digambarkan pemazmur dalam pasal ini? Dalam ayat 1 dan 2 menunjukkan karya Tuhan dalam semesta pencipta, memelihara dan mengatur dunia dengan kebijaksanaan dan keadilan. Di ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan itu setia, perjanjiannya tidak berubah. Meskipun umatnya sering tidak setia, tetapi ia tetap setia. Dalam ayat 5b dikatakan karya keselamatan Allah dalam pembebasan Israel, dan hal ini digenapi oleh Yesus Kristus untuk menebus seluruh umat manusia. Sobat Kairos yang terkasih, baru saja kita merayakan momen besar di mana Tuhan menunjukkan perbuatannya yang ajaib melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan salib sebagai lambang monumentalnya. Peristiwa salib dan kubur yang kosong bukan sekedar sejarah, tetapi merupakan pernyataan kasih Tuhan yang paling agung bagi umat manusia. Kematiannya adalah penghapus dosa kita. Kebangkitannya adalah jaminan hidup yang kekal. Hal ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan bukanlah teori, tetapi nyata. Kasih itu turun ke dunia, menderita, mati, dan bangkit. Semua untuk menebus kita. Tidak ada perbuatan yang lebih ajaib daripada kasih yang rela berkorban demi menyelamatkan orang berdosa. Saudaraku, mari ingat terus akan kasih yang agung ini. Rayakan senantiasa dan bagikan
ke semua orang. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati.